Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Belum sah iman seseorang kecuali ketika dia sudah tertancap dalam hatinya cinta kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak dianggap seseorang itu beriman kecuali dia telah mencintai aku lebih daripada dia mencintai anaknya, daripada dia mencintai ayahnya, dan daripada dia mencintai manusia-manusia lainnya. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu cara untuk mendapatkan kenikmatan iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Tiga orang yang dia mendapatkan kenikmatan iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai daripada selain keduanya. Wa an la yuhibbal mar'a wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia tidak mencintai seseorang kecuali dia cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa an yakraha an yughzifa fil kufri kama yakrahu an yughzifa fin nar. Dan wa an yakraha an yughzafa fil kufri kama yakrahu an yughzafa fin nar. Dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia takut, dia benci untuk dicampakkan ke dalam api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara untuk cinta kepada Rasulullah? Cinta kepada Rasulullah adalah dengan memperbanyak salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka orang yang beriman hendaknya kalian bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat itu bertambah cinta kita kepada Rasulullah. Man shalla alayya salatan, siapa yang salawat kepadaku, sallallahu alaihi biha ashra, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10. Katanya Rasulullah itu dijamin surga, dijamin maksum, terjaga dari kesalahan dan dosa. Kenapa Rasulullah perlu untuk kita sampaikan salawat? Salawat tidak lain adalah bukti cinta kepada Rasulullah. Yang kedua,
bukan Rasulullah yang butuh diselamatkan, tapi kita sebagai seorang umatnya, sebagai umatnya yang butuh untuk diselamatkan. Ketika kita bersolawat, tidak lain adalah untuk mendapatkan syafaat nanti kelak di hari kiamat. Sesuai dengan firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, maka sejatinya kebaikan itu kembali kepada engkau. Maka iktsarus salati ala nabi, memperbanyak salawat kepada Nabi adalah salah satu cara untuk semakin kita dekat dan cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah mengikuti sunnah-sunnahnya, segala macam bentuk sunnahnya, dari cara berpakaian, kemudian puasa sunnah, salat sunnah. Mengikuti sunnah Rasulullah adalah cara untuk mencintai baginda Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, kalau kalian cinta kepada aku, kata Rasulullah, diabadikan di dalam Al-Quran, maka ikutilah segala apa yang Allah perintahkan, maka Allah juga akan cinta kepada kalian. Wasilah cinta kepada Allah, wasilah cinta kepada Rasulullah adalah mengikuti semua yang diperintahkan Allah dan diperintahkan oleh Rasulnya. 3, yang membuat kita cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah mempelajari, membaca, menghayati sirah nabawiyah, perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai beliau dilahirkan sampai beliau wafat. Itulah yang akan kita kaji dalam kesempatan subuh yang barakah ini, yaitu salah satu kitab dikarang, disusun oleh Imam Al-Hafiz Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Sayyidin Nas, salah satu ulama yang dilahirkan di Mesir tahun 671 Hijriah. Kitab ini kami ambil sanad ijazahnya dari salah satu ulama kami di Mesir, yaitu Syekh Abdullah Izzuddin Al-Azhari An-Naqsyabandi hafizahullahu ta'ala. Sebenarnya banyak kitab-kitab sirah nabawiyah, kitab-kitab yang menjelaskan tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab sirah nabawiyah yang paling terkenal ada kitab karangan Imam Ibnu Ishaq, wafat 152 Hijriah. Ada yang dikarang oleh Imam Ibnu Hisham, wafat 218 Hijriah. Ada juga yang dikarang oleh Imam At-Tabari, Tarikh At-Tabari, wafat 310 Hijriah. Ada Tabaqat Ibn Sa'ad, wafat 320 Hijriah. Kemudian ada kitab-kitab yang datang mutaakhir. Ada Asy-Syifa' lil Qad'iyat. Kemudian ada Fiqhus Sirah, karangan ulama Syria, Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah, yang mati syahid dibom oleh orang-orang mutasyaddidun. Ada Ar-Rahiq Al-Makhtum, karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ada kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, karangan Syekh Khudari Bik, ulama Mesir. Kemudian ada pula yang sedang kita kaji, sebenarnya banyak sekali kitab sirah nabawiyah, tapi kita kaji pada subuh yang berbahagia ini tidak lain adalah kitab Nurul Uyun fi Siratil Aminil Ma'mun. Apakah ada keterkaitan antara hadis dengan sirah nabawiyah? Tentu saja. Apa keterkaitan? Apa alaqah?
keterkaitannya tidak lain adalah bahwa sirah nabawiyah itu istimdaduhu, sumbernya adalah diambil dari Al-Quran, diambil dari Al-Hadith, Al-Athar, Al-Marwiyah, kemudian diambil pula dari syair-syair Arab, sehingga disimpulkan menjadi kisah-kisah baginda Nabi SAW perjalanan hidupnya. Karena hadis ini kadang dia bicara tentang fikih, hadis kadang bicara tentang akidah, hadis kadang bicara tentang siasah politik, hadis kadang bicara tentang adab-adab, adab masuk kamar mandi, adab masuk masjid. Hadis ini banyak bicara tentang kehidupan, tapi yang bicara tentang perjalanan hidup baginda Nabi SAW dibukukan menjadi suatu cerita perjalanan hidup yang disebut dengan sirah nabawiyah. Dengan membaca sirah inilah kita semakin cinta dengan baginda Nabi SAW. Apalagi kita membacanya di masjid yang mirip dengan masjid dimakamkannya baginda Nabi SAW, yaitu tidak lain adalah Masjid Nabawi. Sirah nabawiyah yang dikisahkan tentang Rasul mesti harus riwayatnya jelas. Kata Imam Abdullah ibn al-Mubarak, al-isnadu minad din, sanad bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tak ada sanad, tak ada jalan periwayatan, maka setiap orang akan berkata semaunya sesuai dengan apa yang ingin mereka katakan. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani sering membuat kisah-kisah yang mereka buat sendiri, yang mereka karang sendiri, yang disebut dengan Israiliyat. Kisah-kisah tentang para nabi dan rasul, tapi itu tidak ada sumbernya sama sekali. Banyak bertebaran di sekitar kita kisah-kisah masyhur tentang nabi, tapi itu tidak ada riwayat yang jelas yang menyebutkan tentang itu. Contoh, kisah tentang Ukasyah. Saya yakin semua sering mendengar itu. Ketika Nabi SAW akan meninggal dunia, beliau umumkan di hadapan sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, dulu yang pernah aku cambuk pundaknya, sekarang balaslah, cambuklah aku." Kemudian di antara sahabat itu ada Ukasyah. Ukasyah datang, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, aku pernah engkau cambuk dan aku ingin mencambukmu. Silahkan cambuk aku," kata Rasulullah. Lalu Ukasyah mengatakan, "Engkau dulu mencambuk aku dengan aku melepaskan bajuku. Kemudian lepaskan juga bajumu, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah melepaskan baju. Sahabat marah. "Jangan engkau cambuk Rasulullah. Engkau cambuk saja aku," kata para sahabat. Lalu Ukasyah mencium Rasulullah. Ukasyah memeluk Rasulullah dan dia tidak mencambuk Rasulullah. Dan Ukasyah disebutkan sebagai penduduk surga. Apakah kisah ini ada riwayatnya? Kisah ini kata Al-Hafiz Al-Iraqi, kata Al-Hafiz As-Suyuti, dan kata Imam Ibn Rajab, dan kata Imam Ibnul Jauzi, hadis ini, kisah ini termasuk kisah yang palsu. Apa sebab? Karena di antara periwayat hadisnya ada Muhammad bin Idris bin Sinan, bukan Muhammad, Abdul Mun'im bin Idris bin Sinan, yang merupakan pendusta hadis di antara periwayatnya, sehingga kisah ini tidak bisa dibenarkan karena riwayatnya tidak sahih. Ada lagi cerita tentang seorang Yahudi tua
dan dia buta. Setiap kali Rasulullah pulang dari masjid, dia meludahi Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah lah yang menyuapkan dia makan. Ketika Rasulullah meninggal dunia, dia bersedih. Lalu ketika digantikan oleh sahabat yang menyuapkan, dia merasa aneh. Kenapa berbeda dengan yang sebelumnya yang menyuapkan aku? Sehingga dia merasa sedih. Ternyata orang yang sering aku ludahi, dialah yang menyuapkan aku. Sehingga Yahudi tua tadi, perempuan, nenek-nenek, dia masuk Islam. Dan kisah ini juga batil, tidak ada jalan periwayatannya. Sehingga penting untuk kita mengetahui mana kisah-kisah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada sumbernya dan yang tidak ada sumbernya sama sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk ke dalam kajian kita, kitab Nurul Uyun fi Siratil Aminil Ma'mun. Zikru nasabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersambung ke mana? Huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam banyak yang ikhtilaf nasabnya, tapi yang ini yang disepakati para ulama adalah sampai kepada Adnan. Ayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Ada kelompok yang mengatakan ayah Rasulullah ini adalah termasuk ahli neraka. Karena ada salah satu hadis yang sahih, ada di dalam Sahih Al-Bukhari, ada di dalam Sahih Muslim, yang menyebutkan bahwa ada dulu seorang Yahudi, ayahnya seorang Yahudi, lalu dia jumpa dengan Rasulullah SAW. Dia bertanya, ayahnya sudah dimakamkan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina abi? Di mana letak ayahku nanti di hari kiamat? Maka Rasulullah menyebutkan, inna abaka finnar. Ayahmu nanti di hari kiamat adalah di neraka. Sebab dia tidak sempat bersyahadat, sebab dia tidak sempat berislam. Kemudian karena wajah orang yang bertanya kepada Rasulullah tadi masam, Rasulullah menghiburnya dengan mengatakan, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu sama-sama di api neraka. Apakah yang dimaksudkan Nabi ayahku di situ adalah Abdullah? Maka penting kita harus mengetahui bahwa orang-orang yang diutus, orang-orang yang hidup sebelum diutusnya seorang nabi disebut dengan ahlul fatrah. Ahlul fatrah, orang-orang yang hidup di masa menanti kehadiran nabi. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tak akan mengazab suatu kaum kecuali kami telah mengutus nabi di tengah-tengah mereka. Abdullah tidak lain adalah wafat sebelum kelahiran Rasulullah. Karena Rasulullah SAW lahir dan dia belum sempat melihat wajah seorang ayah. Maka Abdullah termasuk ahlul fatrah, orang yang menanti kehadiran Nabi. Karena Nabi SAW
diangkat sebagai seorang rasul adalah tidak lain di usia 40 tahun. Maka Abdullah bebas dari azab sebagaimana yang dituduhkan oleh kaum mutasyaddidun. Maka yang dimaksudkan sebagai ayahku, abi, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka tidak lain adalah pamanku Abu Talib. Lianna min adatil Arab, karena kebiasaan orang Arab, itlaqa labzul labzil ab lil am. Kebiasaan orang Arab itu menisbahkan panggilan ayah kepada paman, saking dekatnya mereka. Maka disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dikutip pula oleh Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Mutasyaddidun, bahwa ayahnya Nabi Ibrahim bukan Azar. Azar itu pamannya. Tetapi kenapa dia sebut ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tak bisa mendengar, sesuatu yang tak bisa melihat, dan sesuatu yang tidak bisa memberikanmu manfaat sama sekali. Saking dekatnya seorang keponakan dengan pamannya, maka dia sebut pamannya sebagai abi, ayah. Maka kata Imam Ibnu Katsir bahwa ayah Nabi Ibrahim itu adalah Azar, bahwa ayah Nabi Ibrahim adalah Tarikh. Satu lagi mengatakan Tarikh pakai hak, Tarikh itu ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan Azar. Azar adalah paman dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Para ulama mempertahankan nasab Nabi tidak lain adalah untuk menjaga kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari silsilah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasab Nabi terjaga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal muttafaqu alaihi. Nasab ini disepakati para ulama sampai Adnan. Wa fima ba'da Adnan ila Adam khilafun katsir. Setelah Adnan sampai Nabi Adam banyak terjadi ikhtilaf mengenai keturunan. Wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam Aminah, dan ibunya Aminah bint Wahab ibni Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'b ibni Lu'ay. Berjumpa ayah Nabi Abdullah dengan ibundanya Aminah di kakeknya yang kelima, yaitu Lu'ay. Nabi SAW ini, Bapak Ibu sekalian, tidak lain merupakan keturunan dari Quraisy. Quraisy ini adalah bangsa yang mulia di antara bangsa Arab lainnya. Di dalam Quraisy itu ada terbagi beberapa suku lagi. Ada suku Bani Makhzum, Bani Adi, Bani Abdiddar. Beberapa suku di dalam bangsa Quraisy. Quraisy ini punya bahasa Arab terbaik, yang mana Al-Quran itu diturunkan menggunakan 7 bahasa di awalnya. 7 bahasa itu sab'atul ahruf maksudnya. Maksud dari sab'atul ahruf 7 bahasa Arab, bukan 7 qiraat, bukan 7 huruf, tapi 7 bahasa Arab. Ketika pengumpulan pada masa Abu Bakar Siddiq masih menggunakan 7 bahasa Arab. Saat pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, khawatir bahasa-bahasa Arab ini kalau seandainya dikumpulkan menjadi satu, menjadi sebuah mushaf ini,
dapat menyebabkan terjadi fitnah, perpecahan di tengah umat, maka Sayyidina Utsman menyimpulkan bahwa Quran cukup menggunakan satu bahasa Arab saja, yaitu bahasa Arab terbaik, bahasa Arab Quraisy, yang disebut dengan sekarang Ar-Rasmu Al-Uthmani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Mauliduhu sallallahu alaihi wasallam, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini, Rasulullah dilahirkan hari Senin, fi syahri Rabi'il Awal min amil fil, pada bulan Rabiul Awal dari tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena dulu belum ada penanggalan. Sebelum hijrahnya Nabi belum ada penanggalan sama sekali. Maka penanggalan itu sesuai dengan peristiwa. Pada masa Nabi Nuh terjadi banjir bandang, maka peristiwa disebut, peristiwanya itu tahunnya sesuai dengan peristiwa penamaannya, maka disebut dengan Amul Faidan, hari tahun banjir. Saat Nabi SAW dilahirkan, pasukan bergajah menyerang Ka'bah, maka gajah bahasa Arabnya fil, tahun am, maka disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Saat Nabi SAW kehilangan dua orang yang dicintai, tidak lain adalah yang pertama Siti Khadijah, yang kedua pamannya Abu Talib, sehingga beliau bersedih. Belum ada penanggalan saat itu menggunakan tanggal Islam, maka penamaannya tidak lain adalah Amul Huzni, am tahun, Al-Huzni kesedihan. Penanggalan tahun keislaman ini dimulai pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, karena pengiriman surat ini tidak ada tahunnya, tapi kalau bulannya sudah ada, bulan Muharram, bulan Safar, bulan Zulqa'dah, bulan Rabiul Awal, Jumadal Awal, Jumadal Akhir, sudah ada. Sebab Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan 12 bulan dalam setahun saat penciptaan langit dan bumi. Maka bulan ini sudah ada, Rabiul Awal sudah ada, Nabi lahir Rabiul Awal tanggal 12. Tanggal Masehi kelahiran Nabi tidak lain adalah 22 April 571 Masehi. Penanggalan Islam, tahun baru Islam itu adalah pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, karena Umar ini mengira bahwa kita mesti harus punya penanggalan Islam juga. Sebab orang-orang Yahudi mereka punya tanggal, orang-orang Nasrani mereka punya tanggal Masehi. Oleh sebab itu ditentukanlah bahwa penanggalan Islam sesuai dengan hijrahnya Nabi SAW. Kenapa tidak tahun Nabi wafat? Kalau mengikut tahun Nabi wafat, maka kita memperingati hari kesedihan. Kenapa tidak tahun Nabi dilahirkan? Kalau mengikuti tahun Nabi dilahirkan, maka kita tidak akan bisa menemukan tanggal pasti, karena ulama berbeda pendapat mengenai tanggal kelahiran Rasulullah. Maka di sini disebutkan, qila, dikatakan Nabi itu lahir thanihi, 2 Rabiul Awal, wa qila thalithuhu, dan dikatakan Nabi lahir 3 Rabiul Awal, wa qila thani asyarihi, dan dikatakan Nabi itu lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi pendapat paling banyak, mayoritas adalah 12 Rabiul Awal. Maka Sayyidina Umar menetapkan tahun keislaman dimulai adalah saat Nabi SAW
dan para sahabatnya memulai hijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Maka tahun hijrah adalah tahun keislaman, karena itu adalah awal daripada berkembangnya peradaban, awal dari kejayaan umat Islam. Maka tahun yang dipilih adalah tahun keislaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kenapa harus kita peringati? Orang yang memperingati Maulid nih diperingati setahun sekali aja, masih banyak orang yang tidak mengenal nabinya. Bagaimana kalau seandainya tidak diperingati sama sekali? Tentu orang akan lupa apa akhlak Nabi, bagaimana budi pekerti Nabi, bagaimana sikap-sikap Nabi, bagaimana perjalanan hidup Nabi, bagaimana perjuangan Nabi untuk umatnya. Maka orang akan lupa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, peringatan Maulid ini bid'ah, tak pernah dikerjakan oleh sahabat, tak pernah dikerjakan oleh tabi'in. Bid'ah itu bukan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Karena kalau seandainya kita pakai kaidah setiap yang tidak dicontohkan Nabi adalah bid'ah kalau kita lakukan. Bagaimana dengan pengumpulan mushaf Al-Quran? Nabi tidak pernah mengumpulkan Quran menjadi sebuah mushaf. Itu dimulai pada masa Abu Bakar Siddiq atas usulan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana dengan memberikan harakat, tanda wakaf, tanda baca daripada Al-Quran? Karena itu dimulai pada masa Sayyidina Ali, memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali, letakkan tanda baca, tanda wakaf pada Al-Quran. Apakah Abu Bakar Siddiq termasuk ahlul bid'ah? Umar bin Khattab melaksanakan salat tarawih dilakukan di masjid-masjid secara berjamaah, dan itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Sehingga Ubay bin Ka'ab mengatakan, wahai Umar, ini tak pernah dicontohkan Nabi, ini bid'ah wahai Umar. Lalu Sayyidina Umar menegaskan, kalaupun mau dikatakan bid'ah, fa ni'matul bid'atu hazihi, ini sebaik-baik bid'ah. Itulah kenapa dalam mazhab Syafi'i ada bid'ah hasanah, ada bid'ah mazmumah. Bid'ah hasanah yang masih ada payung dalilnya, bid'ah mazmumah yang tak ada payung dalilnya sama sekali. Bagaimana dengan puasa Nabi Daud? Nabi menegaskan Abdulus Siyam Saumi Akhi Daud, Saumu Akhi Daud. Sebaik-baik puasa itu puasa Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa sehari, berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari. Nabi tidak pernah mengerjakannya, tapi Nabi mengapresiasi itu. Dan Nabi menganjurkan umatnya untuk mengerjakan puasa Nabi Daud. Hadis itu disebut dengan hadis takriri, persetujuan Nabi. Nabi tak mengerjakan, tapi Nabi menyetujui. Persetujuan Nabi terhadap amal para sahabat disebut dengan hadis takriri. Apakah segala sesuatu yang tak dicontohkan Nabi adalah bid'ah? Kalau kita lakukan, maka batal kaidah tersebut. Nabi Daud alaihissalam istrinya 100, Pak. Tapi beliau puasa sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari berbuka. Malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya istri kita 1 puasa Asyura pun payah. Ah, itu yang bahaya itu. Nanti di hadapan Allah malu kita jumpa Nabi Daud alaihissalam. Maka batal kaidah tersebut. Oleh sebab itu yang dimaksud bid'ah adalah tidak ada dalil sama sekali. Maulid Nabi ada dalil atau tidak? Ada. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, hendaknya mereka bergembira. Apa di antara karunia Allah? Apa di antara rahmat Allah? Diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta.
maka kelahiran Nabi mesti harus menjadi kegembiraan bagi orang-orang yang beriman, yang cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sendiri disebutkan dalam hadis bahwa beliau pernah ditanya oleh sahabat, "Kenapa engkau berpuasa hari Senin wahai Rasulullah?" Maka kata beliau, "Zaka yaumun wulidtu." Itu hari aku dilahirkan. Hari Senin aku puasa sebab aku memperingati hari kelahiranku. Wa yaumun bu'ithtu, hari aku diutus sebagai seorang rasul. Wa yaumun unzila alayya fih, hari aku diturunkan pertama kali Al-Quran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa hari Senin. Bukankah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati hari kelahirannya? Lihat bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan peringatan Maulid Nabi. Apa yang mereka lakukan saat itu? Baca Quran, ada dalilnya. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, dia akan datang memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang saat dia memperingati Maulid? Bersolawat. Dalilnya jelas, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Ceramah, dalil jelas, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Jelas dalilnya. Memberi makan, jelas dalilnya. Ayul islami khairun, kata sahabat, ya Rasulullah, Islam apa yang paling baik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am, engkau memberi makan, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, engkau menyampaikan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan bid'ah, melainkan sunnah. Bagaimana kalau seandainya nanti kita berada di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita mencaci maki orang-orang yang bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batal. Kaidah yang mengatakan setiap yang tidak dicontohkan Nabi adalah bid'ah. Karena Aisyah sendiri setelah wafatnya Nabi, Aisyah saumat dahri, puasa 1 tahun penuh. Mana pernah dicontohkan oleh Nabi? Apakah Aisyah ahlul bid'ah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa lailatu miladihi alaihi salatu wassalam, dan malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa fenomena-fenomena yang aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa di antaranya? Ittaraba iwanu Kisra hatta sumi'a sautuhu. Berguncangnya singgasana Kisra sampai terdengar suaranya. Terdengar suara guncangan singgasana Kisra itu sampai ke Makkah. Kisra itu berkuasa di Persia, termasuk dari kalangan Majusi. Wasaqatat minhu arba'a asyrata surfatan, lalu runtuh 14 surfah. Surfah itu balkon singgasananya, balkon kerajaannya hancur saat kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisra ini Bapak Ibu termasuk orang yang kurang ajar, sebab dia merobek surat yang dikirimkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika menjadi pemimpin di kota Madinah, beliau mengirimkan surat-surat ke Raja Romawi, ke Raja Persia, min Muhammad bin Abdullah, dari Muhammad bin Abdullah, ila Hirqal Azimir Rum,
kepada Heraklius, penguasa kota Romawi. Diajak mereka masuk Islam. Aslim taslam, yu'tikallahu ajraka marratain. Masuk Islamlah engkau wahai Heraklius, maka Allah akan memberikan pahala 2 kali lipat. Fa in tawallaita fa 'alaika dzambal arisiyyin. Kalau kalian berpaling, maka dosa seluruh penduduk Eropa engkau yang akan menanggungnya wahai Heraklius. Sama surat yang dikirimkan kepada Kisra, raja Persia saat itu juga, bahwa Nabi mengajak dia untuk masuk Islam. Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain fa in tawallaita fa 'alaika dzambal majus. Kalau engkau berpaling wahai Kisra, engkau tak mau masuk Islam, maka dosa seluruh penduduk Persia, orang-orang Majusi, engkau yang akan menanggungnya. Sampai surat itu dirobek oleh Raja Kisra. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa wahai Muhammad, kekuasaan Kisra sebentar lagi akan hancur, akan musnah dengan kecongkakannya, dengan kesombongannya. Dia tak mau masuk Islam, bahkan merobek-robek surat dari Rasulullah dan mencaci maki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok suri tauladan yang menguasai berbagai macam hal. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah, beliau memimpin Madinah dan beliau merupakan seorang diplomat dan sebagai seorang pemimpin lengkap pada diri Rasulullah. Walaupun bukan profesi Nabi, tapi Nabi SAW mengerti tentang kedokteran. Dari mana kita tahu? Dari hadis-hadis tentang kesehatan. Nabi menganjurkan bekam, al-hijamah. Nabi menganjurkan minum madu, al-asal khairud dawa al-asal. Sebaik-baik obat adalah madu. Nabi menganjurkan untuk kita mengkonsumsi habbatus sauda. Habbatus sauda dawaun likulli da'in wasaqam illal maut. Habbatus sauda obat bagi segala macam bentuk penyakit kecuali kematian. Nabi melarang kita untuk minum berdiri, makan berdiri. Tidak lain adalah Rasulullah mengerti tentang kesehatan. Lengkap. Beliau juga merupakan seorang guru, karena beliau mengajar para sahabatnya, innama bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang guru. Beliau juga pimpinan perang, karena beliau saat ghazawat, peperangan-peperangan, berada di garda terdepan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah contoh suri tauladan yang baik. Bicara tentang politik, maka boleh kita bicara politik di masjid. Boleh. Tapi politik yang dimaksud tidak lain adalah siasah, strategi. Strategi dulu para sahabat dan Rasulullah dalam masjid bicara tentang politik. Beliau bicara tentang bagaimana strategi menang dalam peperangan, bagaimana meningkatkan perekonomian, bagaimana memajukan sumber daya manusia. Itu dibahas di masjid. Yang tak boleh adalah mempolitisasi masjid. Ini karpet 2 gulung. Nanti 2024 coblos nomor 4. Ini yang payah. Ketika tak terpilih, dibawa aja balik lagi sejadah nih. Ya Allah ya salam. Rafi'al qalam an thalathin. Kata Nabi, pena itu akan diangkat kepada 3. Artinya malaikat tak akan mencatat dosa kepada 3. Siapa? Anin naim hatta yastayqiza. Orang yang tidur sampai dia terbangun. Artinya kalau kita terbangun jam 8 belum salat subuh jam 8 diqada, karena dosa tak akan dicatat. Wa anis sabi hatta yahtalima. Dan bagi anak kecil bayi sampai dia baligh, sampai dia mimpi, dosa tak akan dicatat. Wa anil majnun hatta ya'qila. Dan bagi orang gila sampai dia berakal kembali, maka dosa tak akan dicatat. Itulah untungnya jadi orang gila.
Nah, kalau mau dosa tak dicatat, jadi yang nomor 3. Banyak nanti 2024, tengokkan aja lah. Habis 20 miliar dah, tak terpilih. Tak duduk, tapi terduduk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu bicara politik boleh. Tapi mempolitisasi tak boleh. Dulu zaman sahabat Nabi SAW, masjid ini tak sekedar dipakai untuk ibadah, bahkan akad nikah dilaksanakan di masjid. Mana dalil? A'linu an-nikah. Kata Nabi, i'lankan, publikasikan nikah. Waja'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi bid-dufuf, pukulkan gendang tanda kegembiraan. Sekarang sudah ada Facebook, sudah ada Instagram, sudah ada WhatsApp. Buat akad di masjid, pukulkan gendang tanda kegembiraan, kemudian share. Nikah itu gampang, mudah. Yang sulit itu adalah gengsi, mesti harus S2, mesti harus punya modal 200 juta sehingga bisa mengadakan resepsi di hotel. Akhirnya ketika nikah dipersulit, maka zina yang murah. Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kata Nabi, kalau seandainya ada datang seseorang baik akhlak, baik budi pekerti, baik agama, fankihuhu, nikahkan segera. Wa illam taf'aluhu takun fitnatun wa fasadun kabir. Kalau seandainya tidak disegerakan untuk dinikahi, maka dinikahkan, maka akan menjadi kerusakan dan fitnah yang besar. Karena kalau dia dipersulit nikah, dia akan mencari jalan pintas dengan cara check-in di hotel. Nauzubillahi min zalik. Maka permudah nikah. Nah, dulu nikah di masjid, akad di masjid. Urusan walimah hukumnya sunnah menurut jumhur para ulama. Walimah itu hukumnya sunnah. Dalil, laisa fil mali haqqun siwa zakah. Tak ada kewajiban mengeluarkan harta kecuali mengeluarkan zakat. Maka mengeluarkan harta untuk walimah tak wajib. Adapun yang mengatakan wajib itu sebagian dari ulama mazhab Maliki. Karena dulu Abdurrahman bin Auf ada bercak kuning di jidatnya. Lalu Nabi bertanya, "Kenapa engkau wahai Abdurrahman bin Auf?" Lalu Abdurrahman bin Auf berkata, "Tazawwajtu imra'atal Ansar." Aku telah menikahi wanita dari kalangan Ansar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Aulim walau bisyah." Buatlah walimah. Ajak orang makan-makan. Walaupun dengan memotong seekor kambing. Potong seekor kambing, ajak masyarakat sekitar makan, maka itu sudah walimah. Kalau pakai tenda organ tunggal, namanya pesta, bukan walimah. Walimah itu ngajak orang makan saat hari pernikahan, itu disebut dengan walimah. Tak ada kambing, ayam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 5 menit lagi, 10 menit. Kemudian kita lanjut sedikit lagi. Wa khamadat naru Faris wa lam takhmud qabla dhalik bi alf am. Kemudian api Majusi padam setelah 1000 tahun tak padam-padam. Saat Nabi lahir padam api Majusi. Wa ghadat buhaira sawata. Kemudian tenggelam ke dalam perut bumi gereja-gerejanya Buhairah. Ridha'uhu sallallahu alaihi wasallam, yang menyusui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, wa arda'athu alaihi salatu wassalam Halimah bintu Abi Zu'aib As-Sa'diyah. Yang menyusui Nabi pertama kali adalah Halimah Sa'diyah. Aminah itu hanya menyusui beberapa hari. Setelahnya diserahkan kepada orang-orang dari kalangan suku Sa'diyah. Sebab kualitas perempuan-perempuan di sana hebat. Supaya nanti melahirkan generasi yang hebat pula. Maka yang menyusui Rasulullah SAW yang pertama kali adalah Halimah Sa'diyah. Wa indaha syukka sadruhu wa muli'a hikmatan wa imanan ba'da an istukhrija azus syaitani minhu sallallahu alaihi wasallam. Lalu
saat disusui oleh Halimah Sa'diyah itu, dibelahlah syuqqa sadruhu, dibelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dibelah dadanya 3 kali. Pertama saat masa persusuan dengan Halimah Sa'diyah. Kedua saat akan menjadi seorang rasul di usia 40 tahun. Ketiga saat akan berangkat Isra dan Mi'raj, dibelah dada Nabi. Saat Isra dan Mi'raj pun dibelah lagi. Apakah itu menandakan bahwa hati Nabi kotor sampai harus dibersihkan? Maka kata para ulama, tidak lain adalah bahwa itu simbol, isyarat ketika akan menghadap Allah harus dalam kondisi hati yang bersih. Furija saqfu baiti, terbelah atap rumahku. Fanazala Jibril, turun Jibril. Waja'a bitistin min dhahab, datang membawa bejana dari emas. Fashaqqa sadri, lalu dia belah dadaku. Faghasala bima'i zamzam, lalu dia cuci dengan air Zamzam. Mamlu'atun bil hikmati wal iman, penuh dengan hikmah dan iman. Dicuci hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ketika menghadap akan menghadap Allah harus dalam kondisi hati yang bersih. Apa kata guru kami Syekh Abdullah Izzuddin yang mengijazahkan kitab ini kepada kami? Taharatul a'dha syartun li sihhatis shalah. Sucinya anggota badan itu adalah syarat sah salat secara fikih. Wa taharatul qulub syartun liqabuliha. Sedangkan sucinya hati syarat diterimanya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sanggup kita menghadap atasan dengan pakaian yang bagus, dengan mental yang siap. Tapi ketika menghadap Allah dengan pakaian seadanya, dengan hati yang tak siap, itulah pentingnya tazkiyatun nufus, pensucian jiwa yang menjadi konsentrasi ulama-ulama tasawuf untuk membersihkan hati. Kata Imam Junaid al-Baghdadi bahwa ciri-ciri tasawuf itu tidak lain adalah muqayyadun bil kitabi was sunnah. Tasawuf itu terikat dengan Quran dan sunnah. Dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mana dalilnya dari Al-Quran? Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Beruntung orang yang tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, kemudian dia berzikir kepada Allah, baru salat. Lihat tartibnya, urutannya. Suci secara zahir dan batin, berwudu, masuk ke dalam masjid, kemudian salat qabliyah, kemudian zikir kepada Allah, baru melaksanakan salat. Karena kalau seandainya kita ketika sudah sibuk mengurus urusan dunia, selesai mengurus urusan dunia, bentar Pak Haji, sebentar lagi kami dah iqamat nih, kami nak salat. Sibuk membahas bisnis. Setelah selesai membahas bisnis, salat. Apa yang terbayang dalam salat kita? Tidak lain adalah dunia. Itulah kenapa mesti harus kita suci secara zahir dan batin, masuk ke dalam masjid, zikir sejenak, istighfar sejenak, baru kita melaksanakan salat, sehingga di dalam hati kita Allah, Allah, Allah. Tasawuf ini kata Imam Junaid al-Baghdadi muqayyadun bidzikri wal fikri, terikat dengan zikir dan fikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tasawuf ini ciri-cirinya zikir, yadhkuruna Allah. Kemudian wa yatafakkarun, zikir. Makanya ada tariqat. Tariqat itu merupakan jalan. Dalam tariqat ada mursyid, ada salik, ada guru, ada murid. Diijazahkanlah zikir-zikir khusus. Diijazahkan zikir ya Allah, ya Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali. Kenapa mesti harus ada guru? Supaya istiqamah berzikir. Kalau tak ada guru, kadang kita ini zikir ya, kadang tidak. Kadang zikir, kadang tidak. Kalau tak dipimpin oleh imam, mungkin kita tak zikir. Ini yang jadi masalah. Sehingga ketika kita dalam kondisi kesulitan,
yang keluar dari lisan kita bukan mengingat Allah, tapi justru kalimat-kalimat sayyi'ah, kalimat-kalimat tak baik, maka mesti harus lisan kita dibasahi dengan kalimat-kalimat thayyibah, berzikir, mengingat Allah. Dengan zikir maka hati semakin bersih, ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, bahwa tasawuf itu ciri-cirinya, kata Imam Al-Ghazali, adalah takhalli. Tukhalli qalbaka min kulli qabih. Engkau mengosongkan hatimu dari segala macam bentuk kekotoran jiwa, dari takabur, riya, ujub, kemudian hasad. Dibuang segala penyakit kotor, baru bisa dimasukkan sifat-sifat yang bersih, dimasukkan ridha, ikhlas, tawadhu', semua dimasukkan ke dalam hati setelah dibersihkan. Karena kalau seandainya kita ingin minum air Zam-Zam, tak mungkin kita minum kecuali ketika kita sudah membersihkan gelas yang malam tadi dipakai untuk minum kopi, kemudian dimasukkan di dalamnya bekas asbak rokok. Jadi asbak rokok nih, ketika nonton Liverpool versus Manchester United. Bismillah. Bersihkan dulu. Setelah bersih baru bisa dituangkan air Zam-Zam. Kalau masih kotor, dituangkan air Zam-Zam, maka dia akan tetap kotor. Demikianlah hati. Buang penyakit-penyakit kotor. Buang hasad. Hasad itu SMS. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Melihat saudaranya beli kulkas baru, sesak napasnya. Melihat saudaranya beli motor NMAX, sakit seminggu. Melihat saudaranya beli Pajero Sport yang baru, meninggal. Apa sebab? Sakit hati. Melihat saudaranya mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dihilangkan sifat kotor, dimasukkan sifat-sifat yang bersih, supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita pada subuh yang berbahagia ini, karena kita sudah masuk waktu syuruk dan kita akan melaksanakan salat sunnah isyraq. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, lalu dia duduk mengingat Allah, berzikir mengingat Allah, duduk untuk talabul ilmi, menuntut ilmu, menghadiri kajian. Summa yusalli rak'ataini, lalu dia salat 2 rakaat, kana ka'ajri hajjatin wa umrah tamma, maka pahalanya sama seperti ibadah umrah dan haji, sempurna. Pahalanya yang sama, tapi kewajiban menunaikan haji tak gugur. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau masih diizinkan lagi kita untuk melanjutkan kajian, maka bulan depan kita akan melanjutkan kajian. Kalau dicukupkan maka kita cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tanyalah sama juragan Toyota. Oh iya, Masya Allah.